Cerita berawal ketika sebuah mobil berjalan tidak tentu arah. Di depannya ada seorang wanita hamil berdiri. Ia tak bisa menghindar lagi. Wanita itu memutar badannya dan melindungi perutnya. Akhirnya ia tertabrak dan jatuh. Tolong. Tolong aku. Aku sedang mengambil. Tolong aku. Lalu terdengar suara ambulans yang segera membawanya ke RS. Ia terbaring di ruang operasi menggunakan oksigen. Ia tak akan menutup matanya sampai melihat bayinya lahir dan mendengar tangisannya. Setelah melihatnya, ia menutup mata selamanya. Tapi nyatanya Yuri tidak pergi. Ia bergentayangan. Dia selalu ada bersama putrinya Sewoo. Mengantarnya ke sekolah, menonton TV bersama, tidur bersama. Kadang ia kembali ke pemakamannya. Tinggal di kotak abunya. Dia adalah arwah yang paling ramah di sana. Ia senang ketika keluarganya datang berziarah. Karena ia bisa memakan persembahan yang mereka bawa. Ia juga bisa menitipkan pesannya pada dukun. Lain kali bawakan aku sebotol anggur. Tapi ia lupa, itu merupakan hari paling menyedihkan bagi keluarganya. Ayahnya memandangi foto Yuri sambil menangis. Yuri merasa iba melihatnya. Dan ibunya berkata, melihat keluarmu setadulin aku. Ia merasa kasihan. Apakah ibunya sedih? Tidak, kecuali di kamar mandi yang kosong. Dia menangis lebih kencang di antara yang lain. Melihat ibunya menangis, dia hanya bisa memandanginya. Ia tak mampu menenangkan ibunya. Aku tak bisa memeluknya. Ia hanya bisa terus mendoakannya. Sewoo mengambil kabel basah yang tergeletak. Perlahan menuju stop kontak. Airnya masih menetes. Saat itu, Yuri mencoba menghentikannya. Tetapi tangannya menembus. Untungnya, ibu tirinya segera datang. Sewoo pun selamat. Yuri yang melihatnya, hatinya menjadi luluh. Aku memang sudah mati, tapi aku ingin bersama putriku. Melihat Sewoo memandangi matahari, ia tak bisa apa-apa, dia hanya bisa mengikutinya diam-diam. Namun, ia tetap bersemangat. Hari itu, ketika Yuri menjemput anaknya, ia tiba-tiba terlempar ke pohon. Ternyata itu ulah si dukun. Ia tak mengizinkan Yuri mengikuti anaknya. Tapi Yuri tak menghiraukannya. Dukun itu tidak bisa apa-apa lagi. Aku harus memberitahu ibu tiri Sewoo. Jika selama ini mereka diikuti setan dan memberinya kertas mantra untuk mengusirnya, Yuri berusaha menghentikannya. Tapi, kali ini, Sewoo menyenggol dukun itu. Sang dukun tersenyum padanya, tapi ia menyadari Sewoo bukan melihatnya, melainkan Yuri di sebelahnya. Bagaimana bisa anak ini menggagalkan usahaku? Yuri lalu mengikuti putrinya. Sesampainya di rumah, Yuri melihat ada arwah jahat di sana. Ia takut itu akan mengganggu Sewoo. Yuri ingin mengusirnya, tetapi arwah itu berkata, ia bisa melihat kita. Tidak mungkin ia langsung mengusirnya. Yuri mengusir arwah itu. Sewoo datang, menyapa Yuri. Ia tak bisa merespon apa-apa. Tapi saat Sewoo hendak menyentuhnya, ia menembusnya. Yuri kebingungan. Baiklah. Yuri terduduk dan berpikir. Ia ingin mencari tahu penyebabnya. Ia menemui sang dukun karena hanya dia yang tahu alasannya. Ternyata itu karena ulahnya yang selalu mengikuti putrinya, yang membuat putrinya tidak memiliki ketakutan dan bisa melihat hantu. Dengan begitu, banyak arwah yang mengelilingi Sewoo. Tapi ia masih kecil, tidak tahu mana yang baik dan jahat. Ia melihat anaknya dijebak oleh arwah anak kecil. Yuri masuk ke sebuah kulkas, menemukan anaknya pingsan. Ia ingin memeluk anaknya, tapi tak bisa. Dia hanya berteriak, berlari memberitahu para guru. Tapi para guru tak bisa mendengar tangisannya. Yuri kembali ke kulkas. Ia menangis hebat, menyebut nama anaknya. Saat itu juga, kaki angkanya bergerak. Pintu kulkas itu terbuka sedikit. Guru yang lewat melihatnya. Aku melihat kaki di kulkas. Lalu segera membawa Sewoo ke RS. Tidak ada yang tahu bagaimana itu terjadi. Gurunya merasa aneh. Anak-anak tidak tahu lokasi dapur. Bagaimana bisa Sewoo masuk ke kulkas sendiri? Tapi Yuri sangat paham. Karena sebelum guru itu menemuinya, dia melihat arwah anak kecil berlari ke kulkas. Sewoo dibawa oleh arwah itu. Karena Sewoo bisa melihatnya. Itu semua karena Yuri yang selalu mengikutinya. Yuri berpikir ia hampir mencelakai Sewoo.
Ia terduduk di lantai sambil menangis. Lalu, ia berjalan keluar. Melihat sekelilingnya bahagia, senyum ada di wajah mereka. Sepertinya di dunia ini, hanya dia yang tak bahagia. Yuri lalu berjongkok, marah akan ketidakadilan Tuhan. Dia hanya ingin melihat anaknya tumbuh. Kenapa jadi begini? Saat itu, tiba-tiba ada petir, menyambar benda listrik, salju turun, dan berubah menjadi hujan es. Orang yang lewat lalu berteduh, dan hanya tersisa Yuri di jalan. Tidak lama kemudian, salju jatuh di pundak Yuri, dan perlahan mencair. Kemudian semua dapat melihat Yuri. Apakah mereka melihatku? Dia dibangkitkan dari kematian. Yuri menghampiri sekelompok orang dan memastikan, kalian dapat melihatku? Ia benar-benar hidup. Yuri segera pergi ke TK. Hari itu ia bisa memeluk Sewu. Suhu di tangannya membuatnya menangis. Dia bahagia merasakan menjadi seorang ibu. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Sang dukun memberitahunya, dia hanya memiliki 49 hari untuk mendapatkan tempatnya lagi, agar bisa hidup selamanya, atau jika tidak, dia akan kembali mati. Itu merupakan sebuah keajaiban untuk kembali hidup. Akankah ia berhasil? Cerita ini merupakan drama Korea berjudul Hi Bye Mama. Episode awal sudah berhasil membuat kita menangis. Film yang menarik, selamat menonton.